Ketika berbicara tentang pendidikan, banyak orang langsung membayangkan sekolah, ruang kelas, guru, dan buku pelajaran. Namun bagi sebagian masyarakat, proses belajar tidak hanya berlangsung di sekolah. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari, tumbuh di rumah, di lingkungan sekitar, dan dalam hubungan yang terjalin antar warga. Untuk memahami bagaimana pendidikan itu berlangsung, kami memulai perjalanan menuju Desa Cisemet, sebuah desa di Kabupaten Lebak, Banten. Tanggal 23 Mei 2006 adalah perjalanan awal yang dimulai dari Jakarta. Hari itu kami tidak hanya datang untuk melihat sebuah desa, kami datang untuk memahami bagaimana masyarakat membangun ruang belajar mereka sendiri. Perjalanan membawa kami tiba di stasiun Rangkas Bitung, lalu dari sini perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan LF menuju wilayah Cisemet Raya. Semakin jauh meninggalkan pusat kota, pemandangan mulai berubah. Jalanan diapit oleh hamparan sawah, perbukitan hijau, dan kawasan hutan yang masih terjaga. Sebelum memasuki Desa Cisemet, kami melewati pintu utama wisata Baduy. Kawasan ini menjadi gerbang menuju wilayah masyarakat adat Baduy yang dikenal karena kemampuannya menjaga tradisi dan mempertahankan hubungan yang erat dengan alam. Meski Cisemet bukan bagian dari wilayah adat Baduy, kedekatan geografis keduanya menciptakan hubungan budaya yang masih dapat dirasakan hingga hari ini. Nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan gotong royong menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di sini. Let's go. Sekitar 7 km dari kawasan wisata Baduy, kami tiba di Desa Cisemet. Sebuah desa yang dikelilingi bentang alam, pedesaan, dan kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan lingkungan sekitarnya. Di sini, sawah dan kebun bukan sekedar sumber penghasilan. Keduanya juga menjadi ruang tempat pengalaman, pengetahuan, dan nilai kehidupan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun. Aktivitas sehari-hari berlangsung berdampingan dengan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Ya sehari-hari kan di sini kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga biasa kegiatannya ya ke sawah, ada yang bertani, berkebun kayak gitu. Kalau musim di sawah, rata-rata sih ya di sini, soalnya kan nggak ada pabrik. Kalau ada pabrik mungkin ada yang kerja di pabrik gitu. Kehidupan yang dekat dengan alam mengajarkan banyak hal tentang kerja keras, kesabaran, dan kemampuan untuk hidup bersama lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Di Desa Cisemet, pendidikan dimulai jauh sebelum anak mengenal bangku sekolah. Rumah menjadi ruang belajar pertama. Disinilah anak-anak mulai mengenal huruf, angka, bahasa, dan berbagai nilai kehidupan. Ya, kita ngajarin kayak berhitung antara 1 sampai 10 kayak gitu kan. Terus kalau misalkan ada gambar yang harus dijelasin. Misalkan dihituin pakai pensil, ngajarinnya ya kayak gitu. Terus baca paling belajar. Ngaji kayak gitu sih kalau orang tua ya dampinginnya. Peran orang tua tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar. Mereka juga menjadi teladan dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak-anak. Ngaji juga. Kan kita ngedidik anak dari balita. Kalau udah gede mah susah kita ngedidiknya. Bagi masyarakat Cisemet, pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang membentuk manusia yang memiliki nilai, tanggung jawab, dan pegangan hidup. Ketika sore tiba, ruang belajar berpindah ke musola dan tempat-tempat mengaji. Disinilah anak-anak berkumpul setelah menyelesaikan aktivitas sekolah mereka. Mereka belajar membaca Al-Quran, menghafal doa, memahami adab,
sekaligus belajar hidup bersama dalam sebuah komunitas. Maghrib, Isya, ngaji. Kalau yang ini makan deket di sini ya. Kalau itu kan nggak dipungut biaya juga. Yang penting yang penting mau aja gitu kan anak kita itu dari Kegiatan ini berjalan karena adanya kepedulian masyarakat. Sebagian pengajar melakukannya secara sukarela. Itu merupakan sebuah bentuk kontribusi yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Selain keluarga dan tempat mengaji, masyarakat juga menjadi ruang belajar yang penting bagi anak-anak. Mereka melalui pengalaman yang mereka lihat setiap hari, melalui kerjasama, musyawarah, dan kepedulian antar warga. Paguyuban menjadi salah satu wadah yang menjaga hubungan sosial tersebut. Bumi itu namanya. Gitu. Kalau kayak liwetan gitu masih boleh. Ya liwetan itu mah ibu-ibu sehari-hari. Mereka belajar bahwa hidup dalam masyarakat berarti saling menjaga dan saling mendukung. Ada yang sakit, nih itu ditengokin, iuran. Kalaupun misalkan tidak bisa yang lainnya dititip itu uangnya, kayak gitu. Itu dari Anak-anak tumbuh dengan menyaksikan bagaimana warga saling membantu ketika ada kesulitan. Ini apa sih yang dibanggain dari desa Cisemut ini? ya kita kalau di sini ya bangganya kalau misalkan di mana gitu kan ada suatu misalkan musibah atau apa, kita sama-sama orang sini mendukung gitu. Nilai gotong royong inilah yang menjadi salah satu bentuk pendidikan sosial yang terus hidup di Cisemet. Kehidupan masyarakat Cisemet juga tidak terlepas dari lingkungan budaya yang mengelilinginya. Kedekatan dengan kawasan Baduy menghadirkan nilai-nilai yang masih terasa hingga saat ini. Tentang kesederhanaan, tentang kebersamaan, dan tentang hubungan yang harmonis dengan alam. Namun, seperti banyak wilayah lainnya, perubahan zaman juga mulai memengaruhi kehidupan masyarakat. Kalau dulu kan kayak bangun rumah kayak gini aja masih gotong royong antar saudara ya kan, tetangga kayak gitu. Kalau sekarang kan zamannya kayak bangun sendiri ya udah diupah. Sekarang enggak kayak dulu-dulu gitu ya. Meski demikian, berbagai tradisi dan kegiatan bersama masih terus dijaga. Jabakti, syukuran kampung, pengajian, hingga pawai obor tetap menjadi ruang perjumpaan yang mempererat hubungan antar warga. Di desa Cisemet, pendidikan tidak selalu hadir dalam bentuk ruang kelas. Ia tumbuh di rumah-rumah warga, hidup di musola, hadir dalam kebersamaan masyarakat, dan diwariskan melalui nilai-nilai yang terus dijaga setiap harinya. Anak-anak belajar dari orang tua yang mendampingi mereka, belajar dari guru mengaji yang mengajar dengan sukarela, belajar dari masyarakat yang saling membantu ketika menghadapi kesulitan, dan belajar dari lingkungan sosial yang membentuk cara mereka memahami kehidupan. Kisah Cisemet menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya lahir dari institusi formal. Pendidikan juga tumbuh dari hubungan antar manusia, dari kebiasaan yang dilakukan bersama, dan dari nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat menjaga pengetahuan, nilai, dan harapan untuk masa depan.